يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Yang kedua, yang mencegah datangnya madad ilahi tadi adalah wahubbud dunia, mencintai dunia. Mencintai dunia. Apa itu dunia? Yang bila kita cinta kepadanya menutup bantuan Allah. Nah, dunia itu artinya adalah sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Itu dunia. Nah, sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, itulah dunia. Apabila kita mencintai sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, apapun sesuatu itu, nah maka itu mencegah datangnya madad ilahi tadi. Seperti mencintai kemaksiatan, mencintai barang-barang yang membawa kepada kemaksiatan. Nah, ini dunia. Kalau mencintai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat, itu bukan dunia. Bukan dunia. Aku cinta dengan duit. Kenapa cinta duit? Karena duit ini aku bisa bersedekah. Duit ini aku bisa berwakaf. Duit ini aku bisa memberikan ini untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duit seperti itu bukan dunia. Bukan dunia. Karena membawa kebahagiaan di akhirat. Jadi apabila ada dalam hati kita mencintai sesuatu yang membuat susah di akhirat, nah maka itu dunia. Baik ilmu, baik harta, baik kedudukan, apapun. Nah, ini mencegah datangnya madadun ilahiyun tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Ujar Nabi, dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Artinya sesuatu yang membawa kesengsaraan di akhirat itu dilaknat Allah. Sesuatu yang membawa kepada kesusahan di akhirat itu dilaknat Allah. Bila kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah, nah logikanya kan jelas. Kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah, jelas Allah akan marah kepada kita. Kalau Allah marah, tentu bantuan akan berhenti. Yang dulunya khusyuk bisa hilang khusyuknya. Yang dulu ada kenikmatan dalam baca Quran bisa hilang kenikmatannya. Yang dulunya senang, lezat waktu sujud, sekarang bisa hilang lezatnya. Karena kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di antaranya lagi sifat-sifat yang mencegah datangnya bantuan itu adalah al-hikdu, dendam. Nah, menyimpan kemarahan kepada seseorang. Ini lawannya maaf. Lawannya maaf. Nah, menyimpan kemarahan kepada seseorang. Dendam. Kenapa sifat dendam ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi? Rasulullah menyatakan al-mu'min laisa bihaqud. Ujar Nabi, orang beriman itu kada mau dendam. Orang beriman itu kada pendendam. Nah, kalau inya dendam berarti kada beriman. Orang kada beriman maulah dapat khusyuk sembahyang, maulah dapat lezat ibadah, maulah dapat musyahadah menyaksikan Allah, kada akan bisa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh tiga. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang kita pelajari yang mencegah. Cuma ini yang pokok, yang utama, bahwa kesombongan, mencintai sesuatu yang menyusahkan kita di akhirat, dendam kepada orang.
Itu mencegah datangnya madad ilahi kepada kita. Wa syuruqu anwaril aurat wal a'malis salihat ala safail qalbi minaz dzunub wal aqdar. Memancarnya cahaya wirid-wirid dan amal-amal saleh atas kebersihan hati daripada dosa dan kotoran. Nah, wirid yang kita baca tuh, baik salawat atau Quran atau istighfar, wirid yang kita baca itu sebenarnya memantulkan cahaya ke dalam hati kita. Nah, kayak apa tarangnya cahaya itu tergantung bersihnya hati kita. Macam sintar, kita sintarakan cermin. Nah, kayak apa tarangnya sintar tergantung cerminnya. Bila cerminnya kabur, cahaya pun akan kabur. Kalau cerminnya mengkilat, cahayanya pun mengkilat. Nah, wirid yang kita baca itu sebenarnya mengeluarkan cahaya ke dalam hati kita. Amal-amal salih demikian. Dalam Quran disebutkan innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu memancarkan cahaya ke dalam hati. Dengan cahaya itu maka tertegah berbuat kejahatan. Nah, itu cahaya sembahyang. Jadi sembahyang itu mengeluarkan cahaya sebenarnya yang menyinari hati. Nah, bila hati kita ini bersih, hati kita menerima cahaya itu, maka cahaya itu bisa mencegah anggota kita daripada berbuat kemungkaran. Allah mengatakan innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang mencegah kemungkaran. Nah, kalau orang sembahyangnya rajin, maksiatnya rajin, berarti cahaya sembahyang ini kada tembus ke dalam hatinya. Kada tembus. Andai kata cahaya itu bersinar ke dalam hati, maka pasti orang ini akan jauh dari kemungkaran. Nah, jadi memancarnya cahaya wirid, cahaya amal-amal salih itu tergantung kepada kebersihan hati kita masing-masing. Makin bersih hati kita, maka makin banyak menyerap cahaya zikir dan cahaya amal salih tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-111. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan taufik hidayah agar bisa mengamalkan ilmu yang diberikannya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.